uh, jumlah yang mendaftar pada kegiatan ini diregistrasi sebanyak 435 orang. Memang hadir belum sampai sesuai dengan registrasi, tapi insya Allah mudah-mudahan bisa bergabung semasa kegiatan ini berlangsung. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, yang merupakan laporan dan juga menginformasikan sedikit mengenai ISMA tahun 2022. Baiklah, saya akhiri dan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Rusnadi Rahmat. Selanjutnya kami mengundang kepada Bapak Rektor Universitas Negeri Padang, Bapak Profesor Ganefri PhD, untuk memberikan kata sambutan. Kepada Bapak kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama, bersyukur kita kepada Allah. Siang ini kita bisa hadir bersama-sama walaupun secara virtual. Dan saya mohon maaf ini tidak bisa on videonya karena sedang dalam perjalanan. Yang kami hormati teman-teman pimpinan universitas, sebagai pokja atau narasumber kita hari ini untuk sosialisasi program ISMA yang merupakan sebuah program unggulan dari Kemenristek Dikti dalam rangka mensukseskan Merdeka Belajar Merdeka. Kawan-kawan dari International Office, khususnya dari UNP, Pak Dr. Rusnadi dan seluruh tim, dan teman-teman dari layanan International Office yang ada di Sumatera, dari berbagai perguruan tinggi negeri dan swasta yang sempat berkumpul pada siang hari ini melalui Zoom, menyampaikan apresiasi, terima kasih khusus ke Kementerian Ristek Dikti yang telah menggagas program ISMA ini, karena ini adalah sebuah program yang cukup bergengsi dan kompetitif, yang saya kira akan memberikan makna yang sangat berarti bagi mahasiswa-mahasiswa kita yang berkesempatan untuk belajar atau kuliah di luar negeri, di perguruan tinggi top 100 di seluruh dunia. Dan siswa kita juga sangat mengapresiasi karena program ini disambut baik oleh seluruh perguruan tinggi yang ada di Indonesia dan khusus kepada anak-anak kita, mahasiswa. Dan kami juga menyampaikan apresiasi pada mahasiswa UNP yang tahun yang lalu program yang pertama itu telah berhasil meloloskan sebanyak 9 orang yang saya kira walaupun secara mendadak tanpa persiapan yang panjang, anak-anak kita berhasil untuk belajar di luar negeri di perguruan tinggi top di dunia. Oleh sebab itu sosialisasi ini kami kira sangat penting agar semakin banyak kesempatan kepada mahasiswa-mahasiswa kita, baik dari perguruan tinggi negeri maupun swasta, terutama yang ada di Sumatera, berkesempatan untuk belajar di perguruan tinggi hebat yang ada di dunia ini. Dan saya kira ini program yang sangat kita dukung, kita apresiasi kepada pendidikan tinggi, terutama dalam mensukseskan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Dan sekali lagi terakhir terima kasih Pak Rahmat sebagai Pokja. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan nanti bisa dipahami secara jelas oleh anak-anak kita dan menjadi motivasi bagi mereka untuk terus memacu kemampuan bahasa asingnya. Dengan izin kita semua, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, mari kita mulai sosialisasi kegiatan ISMA ini dan mudah-mudahan menjadi amal ibadah bagi kita semua dan bermanfaat untuk seluruh sivitas akademika, khususnya yang ada di perguruan tinggi negeri yang ada di Sumatera. Terima kasih. Wallahu muwaffiq wa mithoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Rektor atas kata sambutan yang diberikan. Selanjutnya kita juga ingin mengundang salah seorang mahasiswa Universitas Negeri Padang, Muhammad Al-Hadi, untuk sharing pengalaman.
karena Al-Hadi ini dia juga sebagai salah satu penerima program ISMA ini yang saat ini sedang kuliah di University Pennsylvania, Amerika Serikat. Kepada adik kami Al-Hadi, kami persilakan, kita berikan waktu sekitar 5 menit untuk berbagi pengalaman terkait dengan apa yang dirasakan dan pengalaman yang dirasakan selama mengikuti perkuliahan di Amerika Serikat. Kepada Al-Hadi, kami persilakan. Ya, halo Al-Hadi. Halo. Ya, silakan Al-Hadi. Ya, baik. Oke, terima kasih, Pak. Sebelumnya, apakah Hadi boleh membagikan layar Hadi, Pak? Oke, bisa Al-Hadi sebentar ya. Oke, dan silakan nanti Al-Hadi kita bisa share screen dan juga bisa secara ringkas ya, sekitar 5 menit. Ya. Oh gitu. Oke. Ya. Ringkas, aman. Al-Hadi. Al-Hadi wajahnya saya udah kayak orang Amerika sekarang nih. Iya, Pak. Cekeramu minta ampun mahal tadi, Pak. Ya, silakan Al-Hadi. Baik, terima kasih banyak, Pak. Mana caranya? Oh ya. Share. Itu dia. Oke. Itu. Pak Badar mungkin 10 menit juga boleh Pak Badar. Saya menarik nih Pak Badar. Ya, baik Pak. Baik, mudah-mudahan menarik. Amin. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak dan Ibu dan juga teman-teman Hadi telah memberikan Hadi waktu untuk berbagi pengalaman selama Hadi melaksanakan program ISMA di University of Pennsylvania. Jadi sekilas tentang Hadi, yaitu nama Hadi Muhammad Al-Hadi. Hadi umur 21 tahun, lahir di Padang tanggal 3 Agustus tahun 2000. Agama Hadi Muslim, masuk Hadi agama di Islam, dan Hadi seorang Muslim. Hadi berkuliah di program studi pendidikan bahasa Inggris, Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Padang. Dan ini ada foto Hadi di Amerika. Baiklah, sebelum kali mari kita mulai langsung dengan pengalaman mendaftar di program ISMA. Jadi yang pertama yaitu Hadi mendapatkan informasi mengenai program ISMA ini dari dosen-dosen dan juga dari teman-teman Hadi, yang juga adalah faktor yang mendorong Hadi untuk ikut program ISMA ini. Setelah tahu dari dosen-dosen dan juga teman-teman, Hadi memberitahu kepada orang tua Hadi apakah Hadi sebaiknya ikut dalam program ISMA Hadi. Dan alhamdulillah orang tua menyetujui, dan selanjutnya Hadi membuka akun untuk mendaftar di program ISMA ini. Setelah membuka akun dan banyak data-data yang perlu dimasukkan, seperti salah satunya yaitu historis nilai, pas foto, dan juga esai. Di saat mendaftar ISMA nantinya, tidak tahu mungkin tahun besok bagaimana, tapi di tahun tadi kita diperlukan untuk membuat esai. Dan esai ini sudah dapat 4 pertanyaan yang harus kita jawab, dan pertanyaan itu dijawab dalam bahasa Inggris. Selain itu, persyaratnya nilai skor bahasa Inggris yang sudah terstandarisasi, yang sudah diakui oleh internasional. Salah satunya seperti TOEFL, yang lainnya IELTS, dan diambil yaitu DET, yaitu Duolingo English Test. Yang ini alhamdulillah prosesnya cepat dan bisa disubmit
dalam jangka waktu pendaftaran. Yaitu meminta saran kepada dosen-dosen. Ini adalah hal yang sangat penting menurut Adi karena dosen tentunya sudah expert dalam hal ini. Jadi seperti essay, setelah membuat essay, Adi kepada dosen apakah untuk meminta pendapat dosen apakah essay ini sudah cukup kuat, dan alhamdulillah dosen di UNP sangat membantu. Alhamdulillah dosen di UNP sangat membantu, dan setelah di-approve oleh dosen, Adi langsung meminta doa kepada orang tua agar mendapatkan hasil yang terbaik untuk Adi dan juga untuk teman-teman. Setelah semuanya selesai, Adi klik submit untuk mengajukan diri menjadi awardee program ISMA tahun 2021. Oh maaf, salah baca Adi. Kalau malah di tahap kedua, mencemas. Kenapa dibilang cemas? Karena di saat inilah waktu menunggu apakah kami akan lulus, akan ditetapkan menjadi awardee program ISMA, dan apakah kami akan lulus untuk mengikuti tahap wawancara atau tahap kedua dari sertifikat menjadi awardee program ISMA ini. Tadi diberikan kesempatan oleh program ISMA untuk mengikuti wawancara tahap kedua. Dan wawancara juga dilakukan dalam bahasa Inggris, dan pada saat tadi wawancara dilakukan secara virtual melalui Zoom meeting. Dan kenapa juga dibilang cemas? Karena Adi masuk seperti grup ISMA yang kebanyakan teman-teman di sana juga rada cemas, dan Adi juga ikut cemas. Lalu kenapa pada dosen-dosen apakah yang seharusnya dilakukan sembari kita saat cemas ini, ya. Dan juga selalu meminta doa kepada orang tua untuk agar dia bisa mendapatkan yang terbaik. Lalu tahap ketiga yaitu hasil keluar. Dan pada saat hasil keluar, alhamdulillah Adi, dan ini ada foto di depan UNP yang saat Adi beliau kaget juga, tiba-tiba ada foto di depan gerbang UNP. Terima kasih banyak Bapak, terima kasih Bapak Ibu. Lalu setelah hasil keluar di website ISMA terdapat pernyataan apakah apakah Adi menerima beasiswa ini atau tidak, dan tentunya menerima dengan ditambah dengan doa dari orang tua agar Adi mendapatkan yang terbaik. Selanjutnya kita persiapan keberangkatan. No, Oke. Lalu saat persiapan keberangkatan, Adi diminta oleh dari program kampus University Pennsylvania tadi di website dia sendiri agar Adi bisa dimasukkan datanya menjadi mahasiswa di UPenn. Data-datanya termasuk seperti ada lagi essay, ada juga historis nilai yang perlu diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, dan salah satunya lagi yaitu surat rekomendasi dari dosen, tidak boleh keluarga. Adi, mohon maaf sebelumnya. Maksudnya seperti maaf sebelumnya Adi. Mungkin Adi bisa langsung saja kepada pengalaman yang dirasakan selama belajar di Pennsylvania. Baik. Nah, apa yang dirasakan dengan sistem pembelajarannya? Ya, silakan Adi. Ya, baik. Lanjut. Baiklah. Adi langsung saja ke sistem bagaimana pembelajarannya di Amerika. Mohon maaf tadi Adi agak lama.
begini perkuliahan di University of Pennsylvania. Hadir kuliah 4 hari dalam 1 minggu. Jadi itu hari Senin sampai hari Kamis. Dan di hari Kamis terdapat 2 mata kuliah yang harus diikuti. Yang di hari lain hanya 1 mata kuliah per hari. Tetapi yang uniknya di University of Pennsylvania ini, walaupun sudah diterapkan perkuliahan tatap muka, mahasiswa masih bisa mengikuti. Dalam arti kata, misalnya mahasiswa agak kurang enak badan atau merasa agak cemas kalau dirinya terinfeksi COVID, maka mahasiswa tak perlu datang ke kelas dan profesor menyediakan sendiri rekaman agar mahasiswa bisa menontonnya nanti setelah perkuliahan tatap muka selesai. Juga ada beberapa kelas di mana jika mahasiswa tidak menonton, mahasiswa juga bisa langsung masuk ruang Zoom agar langsung secara live melihat perkuliahan secara langsung. Tetapi bedanya hanya di kamar saja, tidak perlu pergi ke ruangan kelas. Lalu tiap kelas ketentuan ujian yang berbeda. Salah satunya ada kelas tadi yang ujiannya 3 kali. Ada kelas ekonomi tadi yang ujian 3 kali. Ada kelas teknik dan kelas bahasa Inggris yang tidak ada ujian sedikit pun. Lalu tidak pakai masker artinya tidak boleh masuk kelas. Ini sudah peraturan dari University of Pennsylvania. Di mana kalau jika kedapatan anak-anak membuka masker di kelas itu akan ditegur. Dan di University of Pennsylvania sendiri juga ada tes gratis COVID, yang di mana seluruh mahasiswa University of Open, seluruh mahasiswa Open harus ikut paling minimal sekali. Jika tidak melakukan tes ini secara berkala, maka mahasiswa akan dianggap positif COVID dan tidak boleh keluar ruangan sedikit pun. Lalu kami juga diharuskan membawa kartu pengenal agar bisa mengakses seluruh ruangan kelas, dan kelasnya pun tidak jauh di asrama, jadi tidak perlu naik toilet atau naik bis. Tentunya kelas dilengkapi dengan AC yang bisa mendinginkan dan jika situasinya dingin atau panas. Dan ini ini adalah gedung kelas tempat adik berkuliah di Open. Ini juga sebelumnya juga ada, ini kartu pengenalnya, ini ada pemanas, dan ini ada ruangan kelas ekonomi. Selanjutnya yaitu kehidupan kampus. Kok lama ya? Itu dia. Jadi kehidupan dan pengalaman di Amerika, maksudnya di Philadelphia sendiri, jika mau pergi ke mana-mana, kita bisa naik bis atau kita juga bisa bayar Uber dan rental sepeda, tapi mahal. Jadi alternatif kalau kita mau pergi ke mana-mana yaitu beli sepeda sendiri di Amerika. Kenapa itu alternatif? Karena beli sepeda ternyata lebih murah ketimbang kita harus naik bus keliling-keliling selama 4 bulan. Beli sepeda sendiri di sini. Dan selanjutnya banyak toko yang menjual kebutuhan sehari-hari di sekitar kampus, ya seperti deterjen, sabun, dan lain-lainnya. Dan jika kita pandai masak, ada kompor di asrama, dan jika tidak pandai masak, juga ada yang jualan di bawah. Nah, maksudnya di sekitar asrama. Selanjutnya asrama full wifi, jadi kita bisa terhubung dengan, jadi misalnya kita mau kontak orang tua di rumah, bisa, atau kita mau sosial dengan orang-orang di Open sendiri juga bisa. Kartu SIM di Philadelphia juga bervariasi antara ada yang harganya dari $5 sampai yang ratusan dolar tergantung dengan paket yang didapatkan. Dan beberapa asrama tidak punya lift seperti asrama Hadi. Jadi dia naik tangga kalau mau ke kamar. Mungkin ini adalah beberapa foto Hadi. Ini ada
Aduh, ini ada kegiatan di Open sendiri, yaitu kegiatan pengenalan Indonesia kepada mahasiswa-mahasiswa Open. Dan ini adalah foto Adi ketika menghadiri peresmian mural di restoran Indonesia. Jadi dia adalah Adi naik sepeda sendiri, dan foto-foto Adi lainnya. Dia sedang bermain skating. Ini sama teman-teman luar negeri yang ikut dalam persatuan Muslim di University of Pennsylvania. Dan ini kota Philadelphia sendiri. Ya, ini yang internetnya 1 Gbps kencang. Singkat saja, Muslim di Amerika Serikat. Jadi kehidupan Muslim di Amerika Serikat sendiri tidak jauh beda dengan di Padang. Ada juga salat Jumat di kampus karena kampus sudah menyediakan tempat agar mahasiswa Muslim bisa salat Jumat. Dan salat Jumatnya pun 2 kali, jaga-jaga jika ada mahasiswa yang masih ada kelas di jadwal pertama, jadi bisa ikut salat Jumat yang kedua. Terus Philadelphia, hanya 10 menit jalan kaki kita sudah bisa sampai di perkumpulan restoran-restoran halal, dan harganya lumayan terjangkau. Dan kalau kita mau puasa, misalnya puasa Senin Kamis, sahurnya jam 5:30 dan berbuka jam 4:30. Jadi lebih duluan bukanya daripada kita puasa Senin Kamis di Indonesia. Namun tentu juga ada tantangan karena kita tidak berada di Padang. Salah satunya yaitu membersihkan setelah buang air, itu pakai teknik khusus. Jadi kita harus pandai-pandai lah. Dan kita juga harus pandai menjaga hawa nafsu karena ya di sini negara orang beda cara orang berpakaian agaknya, jadi harus pandai-pandai menjaga pandangan. Dan biaya cukur rambut yang lumayan tinggi di Philadelphia ini. Ya mungkin kenapa itu alasan Adi belum cukur rambut. Oke, Hadi. Mungkin itu saja. Terima kasih banyak Bapak. Ya, terima kasih banyak Adi atas pengalaman selama kuliah di Amerika. Semoga ini juga menjadi motivasi bagi teman-teman semua. Adi dari Amerika, dan juga kita ingin mengundang satu lagi. Ini mahasiswa UNP yang saat ini sedang kuliah di Eropa, sama dengan program ISMA, atas nama Hafifah Humaida dari jurusan Administrasi Publik. Sedang kuliah saat ini di University of Pax. Kepada Hafifah kami persilakan, dan juga karena kita mengingat waktu, ya, jadi kita mohon cukup 5 menit. Ya, silakan sampaikan pengalaman kuliah di sana, itu saja ya. Terkait proses ISMA nanti kita akan diskusi nanti ya. Sekarang silakan kepada Hafifah, bagaimana pengalaman selama kuliah di University of Pax. Baik, terima kasih Pak. Boleh minta share ini juga Pak untuk screen. Mohon maaf Pak, ganggu dengan background karena lampu kamarnya tuh agak gelap, jadi kayak tidak rata ini background. Boleh izin share screen ya Pak? Oke. Ya, silakan. Jadi, baik, terima kasih atas waktunya rekan-rekan sekalian dan semua yang datang pada webinar kali ini, sesi sharing kali ini. Jadi beberapa hal yang ingin saya share yaitu ISMA proses, mungkin bisa kita skip dulu. Oke. Baik, ini kayak salah satu kegiatan di dalam kelas di saat memberikan praktik dalam perkuliahan geografi election. Jadi beliau memperlihatkan
bagaimana sih election yang dilakukan di Australia saat itu. Jadi beliau mempraktekkan dan kita semua mempelajari bagaimana sistem dari electionnya. Selanjutnya, kelas ini adalah kelas bahasa Hungaria, karena tidak seperti negara-negara lainnya di bagian barat. Di Eropa mereka masing-masing mempunyai native language-nya juga. Misalkan kayak di Hungaria kita punya Magyar Nyelv, itu bahasa Magyar. Jadi kita belajar bahasa Magyar dan kita juga belajar bagaimana budaya-budaya dari Magyar. Nah, sama juga punya nasionalisme yang tinggi. Jadi mereka lebih merasa mereka lebih suka saat orang-orang belajar bahasa Magyar. Nah, untuk beberapa hal yang pasti dan penting itu kita ketahui, yaitu yang pertama terima kasih, itu kosonom, ada mohon maaf, bocanat, elnazes atau excuse me, terus juga saat kita menyapa orang-orang, misalkan Yonaport gitu, selamat hari, selamat siang, Yoragel, selamat pagi, atau Yo Estet, selamat malam. Nah, dengan berusaha buat berbahasa ini, mereka lebih respect lah istilahnya kepada kita yang mencoba untuk belajar bahasa mereka. Dan kalaupun belanja itu di toko-toko, sebenarnya semuanya mereka masih pakai bahasa Magyar. Walaupun mereka bisa bahasa Inggris, mereka lebih senang berbicara dengan bahasa Magyarnya. Jadi sedikit banyak kita di sini harus belajar bagaimana bahasa Hungaria. Selanjutnya, ini sedikit sneak mana town square-nya, city square-nya di Patch. Jadi orang-orang akan berkumpul di sini kalau misalkan lagi weekend, kalau misalkan kita habis kelas, kita biasanya ke sini karena dekat. Nah, untuk pergi ke sini pun kita pakai bus, dan busnya itu bisa diakses dengan tiket kayak gini, kan tiket ini ke supir busnya. Aduh. Jadi kita bisa naik turun dan ada bus pass-nya gitulah istilahnya. Selanjutnya, live in Patch. Kita di sini tinggal di dorm. Dorm itu namanya Santo Collegium atau dorm Santo Dormitory. Dan kita tinggal di sini itu bersama teman-teman lainnya international students. Jadi sangat akan sering kita bertemu dengan teman-teman internasional. Bahkan untuk saat ini, Vivi ini di kamar di blok ini. Jadi dalam satu kamarnya ada satu blok ada 2 kamar. Nah, di kamar sebelah itu ada teman yang dari Brazil. Untuk dari sudut ada yang Nigeria. Di ujung sini lagi ada teman-teman dari Pakistan, dari India. Jadi kita benar-benar merasakan hal gitu di sini, dimana kita berinteraksi dengan orang-orang yang berasal dari negara lain. Terus ada Indonesian Days. Nah, ini adalah salah satu acara yang benar-benar spesial diadakan oleh University of Page untuk kita teman-teman ISMA. Dan diundanglah Bapak ini His Excellency Mr. Dimas Wahab yang merupakan merupakan duta dari Duta Indonesia di Hungaria. Jadi kemarin itu ada tamu juga dari KBRI dan memberikan kita banyak parcel acara ini. Dan di acara malam harinya kita itu ada acara introduction Country Presentation Day. Jadi Country Presentation Day ini adalah hari di mana kita memperkenalkan kepada teman-teman di sini bagaimana sih budaya dari Indonesia. Dan pada saat itu kebetulan saya perform untuk tari Pasambahan di sana untuk mengenalkan budaya kita di sana. Terus yang selanjutnya juga ada SIAJTM. SIAJTM itu artinya sebenarnya halo kampus, halo mahasiswa gitu. Jadi program yang diadakan oleh PPI Hungaria yang khususnya di Kota Pech untuk mengumpulkan teman-teman mahasiswa Indonesia. Dan kita di sana kayak gathering, kita semacam piknik, bawa makanan gitu, dan bersilaturahmi lah. Nah, untuk hidup di Pech itu tentunya kita bakal meningkatkan pembelajaran kita pada itu udah pasti, karena kita di sini kan berkuliah, dan kuliah itu kebetulan 3 hari dalam seminggu, hari Senin, Selasa, dan Rabu. Dan untuk hari selanjutnya weekend itu lebih ke bagaimana ada kelas satu lagi tadi untuk belajar bahasa Hungaria dan belajar budaya Hungaria. Terus kita bisa juga tahu bagaimana culture di sini, dan bisa belajar bahasa Magyar, dan mempraktikkannya langsung karena kita ada di sini dan harus
menggunakan bahasa ini untuk berkomunikasi dengan masyarakat dan juga memperluas wawasan kita dengan adanya teman-teman yang tidak hanya dari sesama di Indonesia tapi juga teman-teman yang dari luar negeri. Dan kebetulan juga karena ISMA Batch itu adalah salah satu batch yang gede, karena di ISMA Batch kita ada 41 orang, jadi sesama mahasiswa Indonesia yang tinggi dengan mahasiswa di luar negerinya juga tinggi. Selanjutnya, bonus slides-nya adalah ada weekend adventures. Jadi kita di sini bakal tahu gimana caranya leadership tentunya, terus kayak gimana kita organize suatu hal, managing problems, masalah-masalah yang tidak terprediksi. Dan berikut ini ada yang lampu ini, yang light ini, itu di atas itu adalah salah satu festival yang ada secara tahunan di Kota Patch, dan ini memang selalu ada secara annual, dan kebetulan kita semua pada attending ini. Jadi acaranya itu ada di malam hari selama hari, dan memang adalah tradisi dan ada perlombaan juga di sana. Nah, yang di kanan ini adalah Liberty Bridge di Budapest, yang di bawah ini di Connecting Bridge di Szeged, dan yang terakhir di Budapest. Jadi untuk sharing-sharing gimana hidup di bagaimana program selanjutnya dari gimana proses dari ISMA, nanti mungkin akan kita diskusi lagi. Sekian dari saya. Terima kasih, kembali ke Bapak. Ya, terima kasih Hafifah dan Al-Hadi. Nanti kita akan sediakan waktu lebih panjang lagi untuk berdiskusi, khususnya ya untuk mahasiswa-mahasiswa Universitas Negeri Padang yang lulus program ISMA tahun 2021. Karena kita masih ada 6 orang lagi, nanti kita akan sediakan. Sekali lagi terima kasih, dan kita berharap semoga sharing ini memberikan motivasi kepada seluruh mahasiswa yang ada di Sumatera ya untuk ikut dan semoga lulus pada program ISMA di tahun 2022. Sekali lagi terima kasih. Dan selanjutnya kita mengundang Bapak Dr. Engineering Insinyur Rahmat Sriwijaya. Beliau ini adalah Wakil Ketua Subpokja ISMA dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Dan sebelum beliau menyampaikan materi, kita juga ingin memperkenalkan beliau secara ringkas bahwa beliau adalah dosen di Fakultas Teknik Mesin dan Industri, dan pada tahun 2008-2012 beliau juga kepala kantor urusan internasional Universitas Gadjah Mada, dan 2012 beliau asisten wakil rektor bidang kerjasama internasional. Tentunya dengan pengalaman kerja beliau dan dengan posisi beliau saat ini, tentu akan memberikan informasi lebih lengkap dan juga akan menjadi motivasi nantinya kepada seluruh mahasiswa yang ada di Sumatera. Kepada Bapak Rahmat Sriwijaya kami persilakan, dan nanti setelah penjelasan dari Bapak untuk acara diskusi akan dimoderatori oleh Bapak Rusnadi Rahmat Putra. Kepada Bapak Rahmat Sriwijaya kami persilakan. Terima kasih saudara moderator. Yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Negeri Padang, Profesor Danetri PhD, kemudian kawan saya Bapak Rusnadi Rahmat Putra PhD, Kepala UPT Layanan Internasional, Bapak Ibu pimpinan perguruan tinggi di wilayah Sumatera, pimpinan KUI wilayah Sumatera, dan Bapak Ibu pimpinan departemen maupun prodi di lingkungan perguruan tinggi di UNP maupun juga di Sumatera, dan adik-adik mahasiswa yang berbahagia, serta awadi kita Saudara Alif Rizkiawan dan Saudari Hafifah Umaida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya untuk membawakan sedikit informasi tentang ISMA. Mohon izin untuk sharing. Baik.
dan teman-teman mahasiswa sekalian, saya mulai saja sharingnya. Oke, baik, keluar ya. Saya ulangi lagi. Baik, sosialisasi Indonesia International Mobility Awards ISMA 2022. Saudara moderator, apakah suara saya kedengaran? Ya, terdengar, Pak. Baik, terima kasih. Saya lanjutkan. Jadi program ISMA ini adalah program flagship dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Ristek Dikti, dan kerjasama dengan LPDP atau KUBI sebagai bagian dari program Kampus Merdeka yang dicanangkan oleh Kemdikbud. Nah, program ini dimulai pada tahun ini, yaitu mulai dibentuk organisasinya pada bulan Februari 2021 dan memberangkatkan kontingen pertama pada bulan Agustus 2021. Baik, jadi sebelum ISMA, mari kita sama-sama melihat kembali latar belakang dari ISMA ini. Jadi program ISMA ini adalah bagian dari program Kemendikbud, yaitu Merdeka Belajar Kampus Merdeka, yang dimana di sini ditekankan adalah mahasiswa diberikan kebebasan untuk memilih bidang yang mereka sukai. Nah, dalam konteks ini artinya kalau mahasiswa berada pada suatu bidang studi tertentu saat ini, maka dia masih punya kesempatan 1 semester untuk memilih bidang di luar yang saat ini mereka pilih. Nah, kemudian landasan dari MBKM yaitu Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022, yaitu tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Kalau kita langsung lompat ke pasal 15 ayat 2 butir C, yaitu adalah pembelajaran dalam program studi lain pada perguruan tinggi yang berbeda. Nah, inilah landasan yang sejalan dengan ISMA, yaitu belajar di program studi lain pada perguruan tinggi lain yang berbeda. Nah, dalam konteks ini Anda akan belajar di luar negeri, pasti perguruan tinggi yang berbeda, dan Anda akan belajar di program studi yang tidak sama dengan program studi di perguruan tinggi asal Indonesia. Ini adalah konteks pasal 15 ayat 2 butir C ini yang berarti implementasi dari ISMA. Mohon Bapak Ibu pimpinan perguruan tinggi, kalau kita mendasari pada peraturan menteri ini, maka nanti kita mudah dan percaya diri untuk melaksanakan implementasi dari program ISMA. Kemudian ISMA sendiri ada landasan pelaksanaannya, yaitu sebelum sampai ke sana, ya ini perguruan tinggi wajib memberikan hak kepada mahasiswa untuk sukarela. Jadi mengambil sebanyak 1 semester yang setara dengan 20 SKS. Kegiatan itu, apapun kegiatannya dalam track, itu kalau dilaksanakan selama 1 semester, maka dihargai setara maksimum 20 SKS. Kemudian SKS yang wajib diambil berdasar adalah sebanyak 5 semester dari 12 semester. Jadi 5 semester itu adalah hak dari program studi, sementara 3 semester adalah hak dari mahasiswa. Mohon Bapak Ibu, terutama dari Prodi, memberikan hak mahasiswa untuk memanfaatkan 3 semester untuk belajar di luar Prodi di perguruan tinggi lain. Kemudian ini adalah landasan dari ISMA, yaitu adalah Kepmen, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 74/P tahun 2021, yaitu tentang pengakuan satuan semester pembelajaran program
Kampus Merdeka. Nah, kalau kita lihat pada diktum kedua, yaitu pada butir E, ya di sini tertera program Indonesian International atau yang kita kenal yang ISMA. Jadi landasan hukum pelaksanaan ISMA ini kuat, yaitu berdasarkan Kepmen. Di samping ada 8 program lain yang merupakan flagship dari program MBKM yang tersentral berada di Dikbud. Nah, kemudian Dikbud keempat, perguruan tinggi memberikan pengakuan pelaksanaan pembelajaran MBKM di luar perguruan tinggi asal itu, dan kemudian diberikan pengakuan setara dengan 20 SKS. Nah, dalam pengertian setara ini adalah bukan konversi, tapi apapun aktivitas itu kemudian disetarakan dengan 20 SKS. Jadi sekali lagi dalam konteks ISMA ini tidak sama dengan program mobilitas yang sebelumnya, yaitu baik U2U ataupun dari government, dari pemerintah luar ataupun dari pemerintah Indonesia, di mana ada pertukaran pelajar dengan kredit transfer dan learning agreement. Nah, dalam konteks ISMA ini tidak dilakukan seperti itu, tapi yang dilakukan adalah pengakuan setara dengan 20 SKS. Jadi aktivitas selama 1 semester di luar kampus, ya dalam hal ini ISMA di perguruan tinggi lain, di luar perguruan tinggi asal, itu disetarakan dengan aktivitas mahasiswa di dalam kampusnya masing-masing. Selama itu 1 semester, maka kemudian dinilai maksimal 20 SKS. Nah, kenapa maksimal 20 SKS? Karena yang SKS itu diberikan bagi mahasiswa untuk bisa mengekspos pengalaman terhadap komunitas di luar negeri, fasilitas, teknologi, kemudian budaya, bahasa, dan lain sebagainya. Karena itulah kunci dari ISMA itu adalah mendapatkan pengalaman internasional untuk mempersiapkan awardi atau mahasiswa menjadi warga global. Jadi tidak hanya dalam kelas, belajar terus, kemudian dari kelas ke perpustakaan kantin, kemudian dormitori, dan balik seperti itu yang diinginkan dari program ISMA. Harus ada ruang untuk sosialisasi, seperti yang tadi dilakukan oleh teman kita dari UPenn. Anda bisa lihat beliau dan teman-temannya bisa mengeksplor banyak hal, banyak karakter dan banyak teknologi dan juga budaya yang bisa diakses di luar negeri tadi ya. Demikian juga dengan teman yang tadi di teks. Nah, kemudian diktum kelima, ini mohon Bapak Ibu pimpinan perguruan tinggi dan utamanya Bapak Kaprodi. Jadi pada diktum kelima ini adalah pelaksanaan MBKM khususnya ISMA ini dilakukan tanpa menunggu ditetapkan kurikulum baru. Nah, dalam konteks ini mohon arahan dan direksi dari pimpinan perguruan tinggi, Bapak Rektor, Bapak WR, Bapak Dekan untuk mengimplementasikan dari Kepmen 2021 ini. Nah, kemudian yang keenam, pengaturan program MBKM dilaksanakan bila memenuhi butir A, B, dan C, yaitu adalah mahasiswa yang terdaftar dalam pangkalan data dikti, PD Dikti. Jadi kalau adik-adik mahasiswa ada yang belum terdaftar, pada saat ini mohon dari prodi ataupun dari universitas segera mendaftarkan mahasiswa tersebut dalam PD Dikti agar bisa mengakses beasiswa itu. Nah, kemudian kita masuk pada ISMA sendiri. Pada ISMA sendiri, kita nah ini adalah latar belakang dari ISMA. Program ISMA ini sekali lagi saya sampaikan, Bapak Ibu sekalian, terutama Bapak
adik-adik mahasiswa ini sudah berulang kali kami sampaikan, tetapi selalu saja ada kemudian pengertian yang berbeda tentang ISMA. Program ISMA ini adalah program implementasi dari MBKM, yaitu belajar di prodi lain di perguruan tinggi di luar perguruan tinggi asal. Jadi kata kuncinya adalah belajar di prodi lain. Kalau kita memegang kalimat itu, mahasiswa berhak untuk tidak mengambil mata kuliah yang inline dengan mata kuliah di prodi. Tadi kan sudah disebutkan bahwa prodi berhak terhadap 5 semester, sementara 3 semester adalah hak bagi mahasiswa. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian bisa mengadaptasi Kepmen 2 Kepmen tersebut untuk mendukung suksesnya program MBKM. Nah, program ini Indonesian International Student Mobility Award atau dikenal dengan ISMA ini ditujukan bagi mahasiswa tingkat sarjana S1, sehingga adik-adik mahasiswa yang dari vokasi ataupun diploma ataupun politeknik saat ini bisa mengikuti program ISMA ini. Tetapi berita baiknya adalah dari Dirjen Sekolah Vokasi juga membuat program kembaran ISMA ini. Jadi kita tunggu saja nanti pengumuman dari Dirjen Vokasi tentang program mobilitas internasional bagi mahasiswa vokasi ataupun diploma. Nah, untuk mahasiswa sarjana ini Rasad mendaftar, yaitu pendaftaran dibuka pada bulan Maret 2022. Pada saat itu mahasiswa berada pada semester 4 atau semester 6. Jadi mahasiswa pada tahun kedua ataupun tahun ketiga. Nah, kemudian nanti programnya akan dilaksanakan pada semester berikutnya, berarti mahasiswa akan berada pada semester 5 ataupun 7. Nah, untuk transkrip yang digunakan yaitu berarti menggunakan transkrip semester 3, mahasiswa pada semester 6 menggunakan transkrip semester 5. Dan program ini tidak dibenarkan atau hanya menghitung semester yang terdaftar di PD Dikti, tidak menghitung atau mempertimbangkan adanya semester yang merupakan program alih jalur. Jadi misalnya adik-adik mahasiswa sudah mengambil 2 semester di prodi A, kemudian pindah ke prodi B, 2 semester di prodi B, kalau dijumlahkan 4 semester. Itu tidak berlaku, yang berlaku adalah 2 semester pada prodi yang baru. Jadi program alih jalur tidak termasuk dalam apa ini. Alih jalur silakan, tapi yang dihitung adalah semester yang ada pada prodi yang terakhir. Nah, kemudian berikutnya yang diutamakan dari program ini adalah untuk memperluas wawasan global dari mahasiswa. Jadi tidak semata-mata pendapat di kelas, tapi yang paling utama adalah bisa mengekspor komunitas, culture, teknologi, kebiasaan, dan juga budaya di negara tujuan. Nah, kita lihat di sini Anda punya kesempatan bisa melihat Concert Hall di Australia, juga bisa melihat Big Ben di Inggris, London, bisa melihat menara ini di Seattle, Atlanta, bisa melihat patung Liberty, dan bisa melihat beberapa kota lainnya di Eropa. Kemudian program ini mengumpulkan atau mendapatkan partner dari berbagai perguruan tinggi terbaik di dunia. Yang kita gunakan adalah ranking QS World University Ranking. Kenapa kita pilih QS? Kita paham bahwa pada konteks pendidikan global banyak, tapi kita memilih satu yang reputasinya sudah teruji dan untuk simplifikasi. Jadi lebih mudah membandingkan
perguruan tinggi satu dengan yang lainnya kalau kita menggunakan alat ukur yang sama dan simple. Nah, dalam konteks itu kita bisa lihat di sini ada UPenn. Nah, tadi teman kita sudah dari UPenn. Nah, dalam UPenn ini adalah salah satu perguruan tinggi terbaik di Amerika, yaitu 10 besar. Dan kalau Anda mengenal UPenn, di sana dikenal ada sekolah bisnis namanya Wharton School of Business. Itu salah satu baik di samping Harvard Business School maupun MIT Sloan Business School. Jadi Anda bisa melihat bagaimana sekolah bisnis terbaik itu di sana. Kemudian ada British Columbia di Kanada. Kemudian ada University of Edinburgh. Ini adalah perguruan tinggi juga terbaik di Inggris. Kemudian Leuven. Kemudian Nanyang, University of Technological Singapura. Nanyang itu nomor 13 terbaik. Dan pada tahun ini akan bergabung National University of Singapore terbaik nomor 12 di dunia. Kemudian ada Korea University, ini sekitar 20 terbaik dunia. Dan banyak perguruan tinggi lainnya yang akan bergabung pada tahun ini. Nah, ini adalah konteks kenapa kita memikirkan untuk program ISMA ini, yaitu adanya kondisi di mana saat ini adalah industri 4.0, kemudian kita lihat itu pada konteks ini banyak yang kehilangan pekerjaan karena semua digantikan dengan otomasi. Kemudian yang kedua adalah emancipated learning, di mana pembelajaran itu dilakukan lintas disiplin, tidak lagi multidisiplin, sehingga kami memikirkan bahwa mahasiswa itu tidak cukup saya satu disiplin ilmu, minimal 2 disiplin ilmu atau lebih. Nah, yang kedua itu yang bisa diambil dengan program ISMA 1 semester ini. Kemudian adalah yang berikutnya globalisasi atau internalisasi, yaitu sekarang batas antar negara itu sudah kabur, tidak ada batas lagi, sehingga Anda harus sudah siap menjadi warga global. Jadi pekerjaan apapun Anda bisa kerjakan dimanapun mendapatkan pekerjaan itu. Jadi tidak lagi pekerjaan yang ada di luar negeri berbeda kualitasnya dengan dalam negeri. Anda bisa akses pekerjaan di luar negeri sesuai dengan yang Anda inginkan. Berarti Anda harus jadi ini menyiapkan diri untuk menjadi warga global. Kemudian berikutnya adalah yang sekarang lagi tren, itu adalah COVID pandemi, di mana semua perubahan aktivitas menjadi berubah secara radikal. Kalau selama ini kita berada di kelas untuk kuliah, sekarang kita bisa berada di tempat untuk mengikuti kuliah. Termasuk hari ini kita melakukan webinar. Tidak ada satu tempat, tapi dari banyak tempat, ada yang di UNP dan ada juga di kantor-kantor lainnya, di kampus lainnya, dan juga di rumah masing-masing. Saya juga pada hari ini di tempat lain. Jadi cara aktivitasnya sudah mulai berbeda dengan yang dulu. Nah, kemudian ini adalah konteks yang perlu ada dipahami, bahwa di sebelah kiri adalah praktek masa lalu, ataupun sebagian masih ada pada masa ini, dan yang kanan adalah praktek masa datang, dan sebagian juga sudah terjadi pada hari ini. Nah, contoh saya ambil di sini, pada masa lalu, pada sebelum pandemi, kita bekerja 8-9 jam di kantor, selama 5 hari dalam 1 minggu. Nah, pada saat ini, kita bekerja 24 jam atau setiap saat, dan bekerja di mana saja. Itu konteks saat ini. Contoh, kami di ISMA itu mengelola 73 perguruan tinggi dari 31 negara, dari 4 benua yang jam kerja maupun jam tidurnya berbeda. Kami harus siap setiap saat, pada saat kita akan melakukan koordinasi dengan 31 negara tersebut. Sehingga untuk praktek bekerja pada setiap waktu ini sudah dilaksanakan oleh tim ISMA sebagai salah satu contohnya, termasuk bekerja di mana-mana,
tahun ini ISMA mengelola 1.000 mahasiswa, di mana banyak dari kami tidak pernah melihat kantor. Nah, kami bekerja dari tempat masing-masing. Jadi kita punya sekretariat, tapi tidak banyak yang pernah ke sekretariat. Namun kita tahu sendiri bahwa pelaksanaan ISMA dapat dilakukan dengan baik, dan juga seperti yang tadi disampaikan oleh dua narasumber kita awal di ISMA. Dan lain sebagainya, saya teruskan. Nah, kemudian untuk bergabung dengan ISMA, nah kita lihat sini, tadi adalah pengakuan kredit 12 KS. Sekali lagi saya sampaikan sini, ada yang terjadi adalah pengakuan kredit, bukan transfer kredit. Itu oke, itu kemudian yang berikutnya adalah Anda bisa belajar sesuai dengan yang Anda inginkan. Jadi tadi disampaikan bahwa 8 semester itu adalah hak dari program studi, sementara 3 semester adalah hak dari Anda. Khusus 1 semester adalah hak dari Anda untuk belajar di luar program studi. Pengertian belajar di luar program studi ini tentu saja maksudnya adalah tidak harus belajar sesuai dengan bidang program studi. Kemudian Anda berkesempatan belajar di perguruan tinggi papan atas. Semisal sekarang UNP itu tidak mempunyai MOU dengan Institut Pennsylvania. Namun kenyataannya Universitas Negeri Padang bisa mengirimkan mahasiswanya ke ya kan, karena biasanya pertukaran seperti itu dilandasi oleh MOU antara perguruan tinggi. Nah, saat ini UNP belum punya MOU tapi bisa mengirimkan. Dan ini bisa menjadi cikal bakal untuk kerjasama antara UNP dengan UPenS di masa datang. Kemudian yang paling penting yaitu adalah pengalaman untuk culture. Sehingga program ISMA ini adalah bukan program daring. Program ini harus lakukan mobilitas fisik. Jadi ini yang berbeda dengan program yang lainnya yang bisa daring. Program ini mobilitas fisik. Kalau tidak bisa mobilitas fisik, maka ditunda pada periode berikutnya. Nah, ini yang terjadi pada Awardi yang ke Singapura, ke Jepang, Korea, Taiwan, Brunei. Itu pada tahun ini belum bisa berangkat. Dan mereka akan berangkat pada bulan Januari kalau border dari negara-negara tersebut dibuka. Karena tujuan dari program ini adalah untuk mendapatkan culture yang baru. Culture yang baru itu tidak mungkin bisa dapatkan atau tidak mungkin bisa dirasakan kalau melalui daring. Dan berikutnya adalah mengembangkan jaring internasional. Nah, tadi teman kita di event itu Anda lihat bahwa betapa luas jadi teman dengan banyak orang dari berbagai negara, dan itu yang kita inginkan sehingga nanti pada saat pulang teman itu masih tetap terjalin dan tambah kuat lagi dan akan berguna pada saat ini untuk meniti karir pada masa depan. Nah, kemudian yang penting dari program ini yaitu adalah untuk memberikan kepada para awardi kompetensi global. Nah, kompetensi global ini yang tidak ada di sebagian besar mata prodi. Jadi misalnya kalau prodinya adalah prodi fisika sebagai contoh, maka program kompetensi ini pasti di mata kuliah fisika tidak ada. Nah, nanti kemudian mahasiswa dari teknik fisika ini tetap juga berkesempatan untuk mendapatkan kemampuan kompetensi global melalui program ISMA ini. Itulah tujuan dari program ISMA ini. Nah, ini adalah 10 kompetensi global. Kami mengadopsi dari institut yang sudah teruji dan juga mempunyai reputasi bagus, yaitu Institute for the Future. Dari institut ini, untuk para generasi muda itu bisa bertahan
survive pada masa datang, 10 sampai 20 tahun datang, maka generasi tersebut harus menguasai 10 kompetensi agar bisa survive dan sukses. Nah, 10 kompetensi ini hampir sebagian besar tidak disediakan di program-program studi tertentu, terutama program studi yang sangat spesifik, hampir tidak ditemui kompetensi. Andai kata ada, tidak semuanya terpenuhi. Nah, untuk Anda bisa siap menjadi warga global dan bisa siap untuk berkompetisi pada masa depan, maka Anda harus mempunyai 10 kompetisi global. Setidaknya dengan 1 semester ini Anda mengenal 10 kompetisi global dan kemudian Anda bisa mengembangkan sendiri sesudah pulang dari program ISMA ini. Yang pertama adalah kompetensi sense making, kemudian novel, kemudian transdisciplinarity, kemudian social intelligence, new media literacy, computational thinking, cognitive management, design mindset, virtual collaboration, dan juga cross culture kompetensi. Nah, 10 kompetensi ini diperlukan kalau Anda akan sukses menjadi warga global pada masa mendatang, pada era Anda berikutnya. Nah, ini program ISMA ini adalah untuk hampir semua kebutuhan Anda disediakan dalam program ISMA ini. Yang pertama adalah biaya pendaftaran dan juga biaya PP. Ini dibayarkan at cost. Jadi andai kata Anda misalnya nanti kalau kita bisa berhasil berkolaborasi dengan pendidik yang atas, misalnya Cambridge, Harvard, dan lain sebagainya, maka Anda bisa kuliah di program tinggi tersebut tanpa perlu memikirkan biaya SPP-nya. Yang berikutnya adalah ada settlement allowance dan juga living allowance. Settlement allowance ini misalnya 1 kali sama dengan living allowance, 1 kali allowance, yang tujuannya adalah untuk membagi Anda untuk memberi perlengkapan baju panas, misalnya baju dingin, kemudian perlengkapan mandi, perlengkapan masak, dan lain sebagainya pada saat ketika Anda di sana. Sementara living allowance ini bulanan itu digunakan untuk membiayai akomodasi juga biaya traveling. Seperti tadi yang dilakukan oleh teman-teman Anda tadi, itu menabung atau berhemat dari living allowance ini supaya bisa mengeksplor keindahan alam, budaya dari negara-negara atau tempat Anda belajar. Kemudian berikutnya adalah tiket pesawat. Jadi kalau Anda dari UNP akan misalnya ke UPenn di Philadelphia, maka biaya tiket Anda dari Padang, Jakarta ke Philadelphia itu dibayari oleh ISMA, pulang pergi, dan juga biaya visa. Biaya visa di biaya ini adalah biaya untuk biaya pembuatan visa, bukan biaya pengurusan visa. Jadi pada saat nanti Anda ke Jakarta, misalnya Anda ke Kedutaan Amerika wawancara, berarti dari tiket dari Anda dari Padang ke Jakarta maupun biaya penginapan, proses wawancara visa itu menjadi tanggung jawab Anda secara pribadi. Kemudian yang berikutnya adalah biaya PCR, kemudian karantina, dan juga biaya asuransi kesehatan maupun COVID selama Anda berada di negara studi. Yang tidak didanai adalah biaya asuransi perjalanan. Asuransi perjalanan itu biasanya diminta oleh maskapai penerbangan internasional untuk membiayai Anda pada saat Anda boleh berangkat sampai tiba di negara tujuan. Itu tidak didanai oleh LPDP dan biayanya itu tidak terlalu mahal dan Anda bisa menggunakan settlement allowance untuk membiayai asuransi perjalanan tersebut. Nah, kemudian siapa yang saja yang berhak dan bisa mendaftar, yaitu mahasiswa S1, program studi S1 yang terdaftar di PD Dikti dan berada pada semester 6 atau 4 pada saat mendaftar, yaitu pada bulan Maret
2022 itu mahasiswa berada pada semester 6 atau 4. Dan merupakan warga negara Indonesia, Anda mempunyai paspor hijau. Dan tidak dibenarkan bagi mahasiswa yang mempunyai kewarganegaraan ganda. Nah, biasanya kalau Anda lahir di luar negeri, contohnya di Amerika, maka Anda otomatis mempunyai dua kewarganegaraan. Yang satu adalah warga negara Amerika, dan satunya yaitu paspornya hitam. Dan punya satu lagi adalah warga negara Indonesia, paspornya hijau. Nah, ini Anda tidak bisa mendaftar proses ini. Terus banyak kesempatan, ada banyak beasiswa mobilitas yang bisa daftar, tapi bukan ISMA. Jadi kesempatan Anda tetap terbuka. Nah, kemudian yang berikutnya adalah kemampuan bahasa Inggris. Di sini kami menggunakan 3 alat ukur bahasa Inggris, yaitu IELTS internasional, skornya minimal 6.0, 6.0, kemudian TOEFL IBT 78 dan Duolingo 100. Ini adalah semuanya rekognisi internasional, dilaksanakan secara internasional, dan pada saat Anda mendaftar, nanti Anda akan memasukkan nomor kode dari ISMA. Skor Anda itu akan tercatat atau di forward ke ISMA, maka tidak ada lagi upaya pemalsuan skor, karena semua kami mempunyai kopinya. Dan itu kami menghindari, belajar dari pengalaman tahun ini, di mana bagian sulit dari program ISMA adalah memverifikasi nilai skor TOEFL ini, skor bahasa Inggris ini. Itulah bagian yang karena melibatkan konteks saat ini, maka tidak lagi keperluan untuk melakukan verifikasi dengan pihak lain. Kemudian Anda harus nominasikan oleh kampus, jadi tidak bisa Anda mendaftar sendiri. Anda harus dicalonkan oleh kampus. Dan pencalonannya itu adalah dengan surat pencalonan dari wakil rektor bidang akademik. Kalau pada masa lalu, pencalonan itu dilakukan oleh wakil rektor, ada juga kepala KUI, bahkan Kapolri. Karena pada saat itu adalah masanya pendek, baru, dan semuanya serba terbatas waktunya, saat itu dibolehkan. Tapi pada tahun ini, hanya mereka yang direkomendasikan oleh kampus yang bisa ikut program ISMA. Kenapa harus direkomendasikan oleh wakil rektor? Karena wakil rektor adalah bidang akademik, adalah penanggung jawab akademik tertinggi di universitas, sehingga kami pikir apabila wakil rektor bidang akademik sudah memberikan garansi, termasuk garansi pengakuan kredit, maka kami harapkan bahwa prodi mengikutinya. Jadi jangan sampai ke depan wakil rektor sudah memberikan garansi, kemudian dalam pelaksananya Kaprodi itu masih kemudian belum setuju. Karena dalam kenyataan ini banyak mahasiswa yang sudah di luar negeri kemudian terpaksa kemudian harus, karena ternyata Kaprodinya tidak setuju untuk mengambil mata kuliah itu. Nah, teman-teman mahasiswa sekalian, pada saat nanti Anda mendaftar, Anda akan melihat di portalnya pada bulan Maret nanti perguruan tinggi dan persyaratannya, termasuk bahasa Inggris dan IPK, dan juga mata kuliahnya. Anda hanya bisa mengambil mata kuliah yang disediakan di situ. Jadi mohon mahasiswa dan Bapak Ibu Kaprodi tidak meminta mata kuliah di luar mata kuliah itu. Ya, mata kuliah yang disediakan itu adalah mata kuliah yang sudah didesain untuk memenuhi 10 kompetensi global tadi. Kalau memang tidak bersedia untuk mengakui mata kuliah tersebut, sebaiknya mahasiswa tidak diizinkan untuk mengikuti program ISMA. Mungkin bisa mengikuti program mobilitas yang lain. Dan perlu Bapak Ibu kita sama-sama pahami bahwa mata kuliah yang diambil 1 semester di luar negeri ini itu adalah bagian 1 semester yang tadi 3 semester yang MBKM. Tadi sesuai dengan regulasinya 5 semester adalah hak prodi,
2 semester adalah hak mahasiswa, tapi khususnya 1 semester adalah hak mahasiswa untuk mengambil di luar prodi, di perguruan tinggi, di luar perguruan tinggi asal. Nah, itu konteksnya sama dengan ISMA. Jadi yang kami minta adalah hak mahasiswa terhadap 1 prodi di luar prodi asal dan juga di luar perguruan tinggi itu diakui masuk ke dalam transkrip. Jadi jangan lagi kemudian itu jadikan sebagai pendamping jasa. Prakteknya banyak perguruan tinggi melakukan itu menjadi pendamping jasa. Kenapa begitu Bapak Ibu sekalian? Program ini biayanya mahal. Seperti tadi adik kita yang ke UPN, teman-teman sekalian, biayanya itu hampir setengah miliar untuk mengirimkan beliau 4 atau 5 bulan di UPN. Jadi harapan kami dengan biaya sebesar itu mestinya mempunyai nilai tambah dan bisa diakui oleh prodi. Kalau Bapak Ibu dari prodi belum siap, mungkin sebaiknya mahasiswa biarkanlah mahasiswa lain dari prodi lain yang mendaftar. Kemudian IPK minimum adalah 3 dari 4. Nah, kemudian prosesnya, jadi nanti pada bulan Maret akan dibuka portalnya, mahasiswa yang berminat bisa melihat-lihat perguruan tinggi mitra dan juga persyaratannya dan juga mata kuliahnya. Persyaratannya yang kami setting tadi ayat 6 ya, kira-kira 6, kemudian IPK. Tapi nanti perguruan tinggi mitra itu bisa men-setting lebih dari itu. Misalnya UPN bisa men-setting ayatnya 7 dan IPK-nya 3,5. Sriwijaya ya. UNP. Ya. Bisa saya lanjutkan? Moderator, bisa saya lanjutkan? Halo Pak Moderator. Ya Pak, silakan Pak. Mohon maaf Pak. Nah, kemudian berikutnya adalah mendapatkan rekomendasi dari Wakil Rektor Bidang Akademik. Nah, untuk mendapatkan rekomendasi dari Wakil Rektor Bidang Akademik sesuai dengan kebiasaan yang ada di perguruan tinggi, yaitu berjenjang mulai dari prodi memberikan persetujuan ke dekan, kemudian dekan memberikan persetujuan ke Wakil Rektor, dan selanjutnya Wakil Rektor akan mengkoleksi semuanya dan kemudian mengajukan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kemudian aplikasi dilakukan secara online, dan pengumuman seleksi berkas dan kemudian masuk ke si interview, dan selanjutnya adalah nominasi dari awardee yang lulus. Nah, kemudian ini timeline-nya. Ya, ada gabungan dari perguruan tinggi mitra dan teman-teman mahasiswa, yaitu pada bulan November sampai Maret ini akan dilakukan proses seleksi dari mitra, perguruan tinggi mitra. Kemudian pada bulan April di mahasiswa pelamar atau aplikan ISMA, kemudian akhir bulan April akan diumumkan, dan khusus persiapan keberangkatan mulai dari persyaratan, kemudian visa, karantina, dan lain sebagainya. Kemudian bulan Agustus sampai September adalah programnya, dan Desember sampai Januari diharapkan mahasiswa kembali ke tempat tinggi. Nah, kemudian ini contoh dari mata kuliah yang berhubungan dengan kompetisi global. Yang pertama adalah dari Nanyang Technical University, ini nomor 13, dan juga Universitas nomor 20 serta 22 terbaik dunia. Yang kita lihat ini adalah contoh mereka, kita ambil sini ada 5 mata kuliah. Di sini mata kuliah ini yang dihubungkan dengan 10 kompetisi global tersebut. Jadi kalau misalnya Anda dari jurusan matematika bisa mengikuti program di Nanyang, tapi ada di sini tidak ada yang terkait dengan matematika. Nah, Anda bisa mengambil yang bisa menjadi bekal Anda pada kompetisi global pada 10-20 tahun mendatang. Misalnya kita ingin kemudian bekerja di luar, apakah Anda belajar mengenai intercultural communication. Kemudian Anda ingin bekerja di bidang IT, maka Anda belajar tentang bahasa, teknologi, dan internet. Dan kemudian
Anda yang jadi pengusaha, Anda bisa belajar tentang entrepreneurship dan lain sebagainya. Kemudian contoh di BRA ini tentang seperti studies, dan kemudian ada origin dan diversity of life dan lain sebagainya. Nah, pada tahun ini akan mengajukan 10 sampai 20 mata kuliah. Yang mata kuliah itu lintas disiplin dan bisa diambil oleh mahasiswa dari prodi manapun di perguruan tinggi pada jenjang S1 dan dari kampus manapun bisa mengambil mata kuliah tersebut. 10 sampai 20 mata kuliah. Nah, kemudian mahasiswa mengambil 3 sampai 4 mata kuliah. Jadi kalau misalnya mungkin Anda di UMP mengambil sampai 6 mata kuliah, ini dibatasi maksimal 4 mata kuliah. Kenapa begitu? Karena kami ingin bahwa Anda mempunyai waktu yang lain untuk bisa eksploitasi hal-hal yang ada di kampus maupun di kota pun apapun di negara tujuan. Dan 3 sampai 4 mata kuliah ini sesuai dengan bobot yang diambil oleh mahasiswa lokal. Jadi ini bobotnya sama dengan mahasiswa lokal, yaitu ada yang 3, ada yang 4, batasi 4. Dan Anda tidak dibenarkan mengambil paralel dengan kuliah di perguruan tinggi. Jadi jangan sampai kemudian hanya 4 mata kuliah lain di perguruan tinggi asal. Anda ingat bahwa kalau Anda kuliah di UPN itu berbeda 12 jam dengan di UNP. Berarti kalau Anda mengambil mata kuliah semua, berarti Anda 24 jam tidak tidur. Karena separuh Anda kuliah di UPN, separuh waktu lagi Anda akan mengambil UNP. Maka Anda 24 jam tidak tidur, yang terjadi adalah Anda dari kelas, dari kantin, dormitory, bolak-balik itu. Jadi itu yang Anda tahu dan itu yang tidak kita inginkan. Yang kami inginkan adalah Anda bisa mengeksplor tentang culture, teknologi, kemudian kebiasaan-kebiasaan, dan juga set-set budaya di sana, sehingga Anda bisa paham betul kalau orang bertanya tentang negara tersebut, Anda bisa menceritakan dengan baik tentang orangnya, tentang kemajuan teknologinya, juga tentang budayanya. Itu yang kita inginkan. Nah, kemudian Anda akan kuliah bersama-sama dengan di kampus tujuan. Mitra yang kita pilih adalah mitra yang mempunyai pengalaman mengelola mahasiswa asing dan mempunyai jumlah mahasiswa asing yang cukup. Sehingga Anda akan bergabung dengan kelas yang ada mahasiswa asingnya. Tidak ada desain kelas untuk mahasiswa Indonesia sendiri. Anda harus bercampur dengan mereka dan berkompetisi dengan mereka. Sehingga pada saat nanti Anda menjadi terbaik di kelas itu, berarti bisa dikatakan secara global Anda punya kualitas yang juga baik. Ini contoh bagaimana mengkaitkan mata kuliah dengan kompetensi global. Contoh tentang visualizing society, di sini dikaitkan dengan sense making, transdisciplinarity, kemudian social intelligence, dan new media literacy, kemudian profesional, kemudian cross culture. Nah, setiap mata kuliah ini memang tidak sampai 10 kompetensinya, tapi kalau Anda mengambil 3 sampai 4 mata kuliah, maka Anda akan melengkapi 10 kompetensi global tersebut. Contoh mata kuliah yang kedua seperti ini dari tadi Edibra, jadi di sini tentang seperti studies, ini bisa sense making, kemudian transdisciplinarity, kemudian social intelligence, new media literasi, dan juga cross culture. Nah, kemudian ini adalah report tentang ISMA tahun 2021. Oke. Berikutnya itu tadi disuruh dari itu. Oke, kita lanjutkan. Ini tentang ISMA. Oke, kita lihat sini versinya bahwa tahun ini ISMA mengelola 73 perguruan tinggi dari 31 negara sebenarnya. 73 perguruan tinggi dari 31 negara sebenarnya. 71 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 perguruan
lihat sini terbentang di 4 benua kecuali benua Afrika. Nah, kemudian di sini kita bisa lihat bergabung dengan kita University of College London itu 10 besar dunia. Kemudian Nanyang itu 13 dan nanti akan bergabung juga NUS National University of Singapore itu 12 dunia. Dan di sini ada UPenn 16 dan Inebra 20 dan seterusnya. Jadi inilah perguruan tinggi terbaik di dunia dan juga di negaranya masing-masing. Nah, kemudian ini adalah jumlah pelamar. Kita lihat sini waktu yang sangat singkat, di mana pada bulan Maret diumumkan, bulan Juni final decision itu mendaftar 2.551 pelamar dari 172 perguruan tinggi di Indonesia. Kemudian terseleksi 1.000 mahasiswa dari 98 kampus di Indonesia. Nah, ini Anda lihat bahwa pada saat itu pendaftarnya adalah 2.551 dalam kondisi yang sangat sempit pada saat puasa dan banyak libur, dan itu pada saat awal pandemi semua terbatas. Nah, pada saat ini dengan publikasi yang seperti sekarang kita lakukan, maka tingkat kompetisinya akan menjadi lebih ketat dan jumlah pendaftarnya akan berapa kali lipat dari pendaftaran saat ini. Tetapi jumlah kuota yang diterima hanya tetap 1.000 mahasiswa. Nah, kemudian di sini kita lihat fact-nya bahwa ada 73 partner university yang terseleksi dari 267 pelamar dari seluruh dunia. Yang melamar hanya 3 dipilih, dan kemudian yang masuk dalam 22 QS itu masuk dalam 100 QS ada 22, yang masuk dalam 101 hingga 300 QS ada 32, dan jumlah negaranya ada 31 dari 4 benua. Nah, kemudian kita lihat sini ada IELTS equivalent. Jadi IELTS equivalent itu nanti maksudnya adalah kalau Anda mengambil IBT, mengambil Duolingo, itu kita bisa konversi menjadi IELTS. Kita lihat sini, walaupun tadi persyaratannya adalah IELTS-nya 6,0, tapi di sini hanya satu perguruan tinggi yang 6,0, yaitu adalah Prince of Wales University 6,0. Yang lainnya lebih dari 6,0. Anda lihat sini 6,5. Jadi kalau ada yang mendaftar ISMA pada tahun ini, maka nilai 6,0 itu menjadi sangat sulit untuk mendapatkan terima. Jadi kalau Anda bisa kerja keras, masih punya waktu sampai bulan mengejar 7.0, itu relatif aman. Kalau ada 6,5, ini saya tergantung dari perguruan tinggi yang Anda pilih, tapi peluangnya menjadi lebih kecil. Dan kemudian IPK, walaupun tadi disampaikan adalah 3,0, dalam penyataan sini tidak ada IPK yang 3,0. Ya. Nah, mengenai kuota ini nanti akan ada baru lagi penyesuaian, nanti baru kita tahu pada bulan Maret. Nah, kemudian ini konversinya. Pada tahun ini kita tidak mengadopsi ITP karena banyak provider yang melaksanakan proses ITP di Indonesia, dan kami mungkin sudah untuk melakukan validasi, sehingga pada tahun ini kami menggunakan tes Inggris yang berbasis online dan internasional, sehingga bisa diverifikasi secara cepat. Nah, kemudian program ini tadi sampaikan bahwa itu memang langsung diarahkan oleh Pak Menteri sebagai program flagship dari Kementerian Pendidikan, Daya dan Teknologi Ristek Dikti. Ini dokumen tahap 1. Ini Anda lihat kakak Anda, sini wajahnya ceria. Ya, ini pengalaman yang berbeda dengan di UNP. Anda di UNP tidak akan melihat gedung seperti ini, dan juga tidak bisa melihat ini pertandingan American football seperti ini. Ya, jadi ini adalah culture baru yang ingin kita berikan kepada awadi ISMA untuk itu. Makanya Anda hanya mengambil 20 SKS, jangan lebih.
Karena Anda perlu yang seperti ini juga, Anda perlu mendapatkan pengalaman yang seperti ini, yang jauh lebih berharga daripada pengalaman. Nah, kemudian ini Anda bisa lihat sini beberapa teman-teman Anda. Dan kemudian ini adalah tadi event, ini tadi kawan Anda adalah salah satu di sini yang berangkat ke event. Kemudian ini Boston University. Boston University ini terletak di sekitar Sungai Massachusetts, di mana di sebelahnya ada Harvard University dan ada MIT, dua perguruan tinggi yang reputasinya itu sudah tidak pernah lagi. Kemudian teman-teman dari Boston ini diundang ke Gunung Harvard untuk bertemu dengan Menteri Kesehatan, mendengarkan paparan Menteri Kesehatan tentang penanganan COVID di Indonesia. Nah, kemudian ini ada IG, Instagram ISMA, silakan diikuti ISMA_RI. Di sini ada link IG dari sekitar 50 kampus. Jadi teman-teman Anda ini semua mempunyai IG. Nah, kalau Anda ingin mengeksplor pengalaman masing di kampus itu, Anda bisa mengklik IG mereka dan bisa mengetahui apa yang mereka lakukan di kampusnya masing-masing. Ya, saya kira itu, maka kami mengundang Anda terbang bersama kami untuk meraih mimpi Anda menjadi warga global, dan ini di bawah ada link yang bisa Anda gunakan. Nah, saya kira itu demikian, Saudara Sih. Saya kembalikan kepada Saudara. Baik Pak Rahmat, terima kasih banyak atas pemaparan yang sangat detail tentang ISMA baik 2021 maupun 2022. Tentu dari pemaparan dari Al-Hadi di UPenn, kemudian dari Patch, tentu harapan kita memberi semangat bagi adik-adik mahasiswa untuk bisa mengikuti program ini. Saya yakin program ini sangat jarang atau ini baru pertama kali, insya Allah tahun 2022. Jadi jangan dilewatkan dan persiapkan diri baik-baik. Saya ingat waktu sekolah, waktu mungkin sama Pak Rahmat juga sama-sama di Jepang dulu, mungkin itu pengalaman yang sangat indah. Ya mungkin karena kalau bukan karena sesuatu mungkin bisa menetap di situ deh Pak Rahmat. Karena peluangnya, kemudian kesejahteraannya, banyak hal lain yang lainnya. Baik, terima kasih Pak Rahmat. Kemudian adik-adik, ibu-ibu, Pak Indonesia maupun adik-adik mahasiswa, kalau ada yang mau ditanyakan, dipersilahkan, karena tadi dari pengalaman rekan-rekan adik-adik yang ada di UPenn, di Patch sangat luar biasa, kemudian penjelasan juga dari Pak Rahmat. Mungkin ada hal yang perlu dipertanyakan yang berhubungan dengan ISMA tahun 2022. Kan adik-adik, kalau boleh silakan juga memaparkan raise hand-nya, jadi nanti kita panggil berdasarkan raise hand-nya. Oke, dipersilakan. Nah, karena adik-adik juga ikut tim seleksi, siapa yang raise hand lebih awal, itu udah dikasih skor 10 ke beliau. Silakan adik-adik. Silakan adik-adik kalau ada pertanyaan. Veronica, Pindo, ada pertanyaan? Silakan. Ini kesempatan bagus sekali bagi Bapak-bapak, Ibu-ibu, dan adik-adik semua langsung bertanya ke Pokja ISMA. Jadi apa yang menjadi kendala atau pemikiran kita, begitu bisa kita langsung tanyakan ke beliau. Silakan.
Oke, alhamdulillah ini ada 2 orang yang raise hand. Mungkin kita untuk pertama kita persilahkan Bayu Rahman, mungkin perkenalkan nama dari kampus mana. Kalau ada pertanyaan dipersilahkan. Oke, Mas Bayu dipersilahkan. Baiklah Bapak, sebelumnya apakah suara saya kedengaran Pak? Baik, suaranya bagus, tapi ada background yang sedikit kurang ini. Oke, dipersilakan, suaranya masih kita dengar dengan baik. Iya Pak. Jadi sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu semuanya dan teman-teman semuanya. Saya Bayu Rachman dari Universitas Negeri Padang, jurusan Pendidikan Guru. Nah, di sini saya ada beberapa pertanyaan. Ini lebih tertuju kepada Kakak Hafifah Umaida yang udah ikut ISMA yang tahun kemarin. Nah, yang pertanyaannya itu Kak Hafifah bisa nggak ceritain bagaimana persiapan kakak dari awal sampai akhir untuk mengikuti ISMA? Apa aja kendalanya mungkin dari persiapan untuk yang tahun kemarin kan TOEFL gitu, mungkin persiapannya untuk TOEFL atau persiapan hal-hal lain yang rasanya itu emang kita butuh fokus. Jadi mungkin Kak Hafifah bisa menceritakan bagaimana persiapannya untuk ikut ISMA itu di tahun kemarin. Nah, selanjutnya yang kedua, sewaktu kita berkuliah di negeri itu, waktu perkuliahan itu full kita menggunakan bahasa, tadi kalau nggak salah Kak Hafifah dari University of Pax Hungaria gitu kan. Jadi itu apakah full menggunakan bahasa di sana, bahasa orang sana, atau boleh campur dengan menggunakan bahasa Indonesia? Atau pada saat menyampaikan teori itu boleh pakai bahasa Indonesia, tetapi pada saat praktek itu menggunakan bahasa dari daerah sana gitu, selama perkuliahan di sana. Mungkin itu saja Pak untuk pertanyaannya. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Dek Bayu. Ini saya sudah catat. Yang pertama, yang ini untuk Hafifah. Kendala ISMA, maksudnya dalam proses persiapan ujian atau persiapan pendaftaran. Kemudian bahasa apa? Kemudian yang kedua, bahasa apa yang digunakan dalam perkuliahan. Mungkin ini juga perlu yang kedua ini. Mungkin nanti Hafifah juga akan sama. Tentu bahasa yang digunakan karena tidak mungkin orang Hongaria bisa bahasa Indonesia. Mungkin nanti bisa dijelaskan oleh Hafifah. Oke, terima kasih Dek Bayu. Kemudian yang kedua kita tampung dulu untuk 3 pertanyaan. Kemudian yang kedua silahkan Dek Safa. Baik Pak, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Syafa dari jurusan Biologi Universitas Negeri Padang. Yang saya ingin... Tunggu sebentar, foto bisa dimunculkan nak? On cam kayak kurang bagus gitu Pak. Oke. Silakan. Baik, saya lanjutkan. Jadi pertanyaan saya adalah, jadi kan saya jurusannya biologi, tetapi pengalaman organisasi saya itu lebih berhubungan dengan bahasa. Apakah itu bisa dimasukkan sertifikat organisasi ke dalam pendaftarannya? Apakah tetap B+? Karena kan tidak sesuai dengan jurusan di perkuliahan. Terus juga kalau misalkan pernah mengikuti beberapa lomba tapi belum pernah menang, apakah tetap dimasukkan ke CV gitu? Terima kasih. Oke, terima kasih Dek Safa. Mengenai sertifikat organisasi, apakah itu bisa menjadi pertimbangan dalam proses dalam penilaian untuk itu. Oke, terima kasih. Ini nanti Pak Rahmat yang kita tolong beri jawaban. Kemudian yang ketiga saudara
saudara siapa nih? Sandrina Rastela. Oke, saudari ya, silakan. Oke, silakan. Sandrina. Terima kasih. Suara Bapak kecil kali. Terima kasih Pak. Saya izin off cam ya Pak, karena jalannya kurang bagus Pak. Oke, silakan. Selamat siang, nama saya Sandrina Rasela Sandar dari Universitas Negeri Padang dan dari Prodi Pendidikan Musik. Saya izin bertanya, Pak, ini hanya untuk prodi tertentu saja, seperti teknik atau lainnya. Dan apakah prodi seperti sender tasik, seperti saya ini, bisa mengikuti program ISMA ini Pak? Terima kasih. Oke, ini pertanyaan bagus, Pak Rahmat. Beliau menanyakan apakah program Sendra Tasik itu bisa mengikuti ISMA 2022, atau boleh dikatakan apakah program ISMA ini diperuntukkan untuk prodi-prodi tertentu saja. Oke, terima kasih Sandriana. Mungkin kita cukup 3 dulu, seperti kemudian yang ketiga kita lanjutkan yang setelah ada jawaban dari narasumber kita. Oke, yang pertama silakan Afifah. Afifah. Baik, terima kasih Pak atas waktunya. Untuk pertanyaan dari Saudara Bayu ya tadi, bagaimana persiapan ISMA dari tahun sebelumnya. Jadi untuk saya pribadi itu karena seperti yang sudah dibilang juga sama Bapak Rahmat ya tadi, karena timeline untuk ISMA yang pertama itu mepet di bulan puasa, dan rasanya itu kita kemarin itu sangat kesulitan untuk mencari bagaimana bisa melakukan tes IELTS dan IBT, terutama di daerah Padang itu sedikit lebih sulit lagi untuk aksesnya, sehingga saya memilih untuk menggunakan Duolingo. Nah, dengan adanya Duolingo ini waktu itu jadi teman-teman sekalian juga sebenarnya pilihan Duolingo ini sangat-sangat memudahkan juga buat teman-teman yang misalkan ekonominya kurang, dikarenakan tes Duolingo ini adalah tes yang paling affordable istilahnya daripada tes-tes yang lainnya. Dan tes Duolingo ini bisa teman-teman terlebih dahulu melakukan uji coba dulu sebelum langsung, dan mungkin ini solusi yang baik untuk English proficiency-nya, apalagi ini sudah disetarakan dan sudah digunakan langsung juga oleh ISMA. Jadi kalau kedepannya teman-teman ingin mempersiapkan dalam waktu yang ke depan jangka panjang, Duolingo mungkin adalah pilihan yang baik. Atau teman-teman jika ingin lebih lagi, ingin menggunakan misalkan nanti English proficiency test-nya di bagian yang lain, mungkin bisa menggunakan TOEFL IBT dan IELTS yang jauh lebih banyak cakupannya selain dari ISMA. Dan untuk bahasa selama perkuliahan, sebenarnya mungkin maksudnya bahasa Inggris ya. Jadi kalau untuk perkuliahan kita memang full bahasa Inggris, karena seperti yang sudah dibilang juga sama Pak Rahmat, kita dipastikan berada di universitas host university yang benar-benar banyak mahasiswa internasional, sehingga kita benar-benar belajar secara internasional dengan banyak kultur dan banyak pola pikir. Kita selama perkuliahan menggunakan bahasa Inggris, tapi di saat kita berinteraksi dengan masyarakat, misalkan kita melakukan grocery shopping atau misalkan kita berinteraksi dengan orang-orang di sekitar kita, itu kita menggunakan bahasa Mojor. Baik, Pak. Oke, ya, terima kasih Di Afifah atas responnya. Kemudian pertanyaan kedua ke Pak Rahmat, yang pertama mengenai apakah sertifikat organisasi bisa dimasukkan ke dalam sebagai nilai tambah di ISMA-nya dalam proses seleksi atau sebagai penunjang saja. Oke, silakan Pak Rahmat. Baik, terima kasih Pak Rusnadi. Jadi teman-teman mahasiswa sekalian, jadi pertama diingat bahwa program ini adalah program yang sangat eksklusif. Jadi kita tahu jumlah mahasiswa perguruan tinggi lebih dari 1 juta dan hanya diambil 1.000. Maka yang ikut hanya yang terbaik. Jadi tidak Anda tidak bisa bahasa Inggris, tidak bisa ikut. Tidak ada kompromi soal itu. Dan dilaksanakan dalam bahasa Inggris, menulis laporan, bertanya di kelas maupun ujian dalam bahasa Inggris. Bahkan dalam wawancara nanti semuanya bahasa Inggris. Sehingga kalau Anda belum menguasai bahasa Inggris, maka tidak bisa ikut dalam program ini. Yang pertama. Terus yang kedua, tadi saya sampaikan kalau Anda menyimak dengan baik,
bahwa program ini dibuka untuk semua mahasiswa program S1 pada semester 4 dan atau semester 6 dari semua, kata kuncinya itu, semua program studi. Jadi jawabannya itu, apapun program studi itu, sepanjang dia adalah tingkat sarjana dan dia berada pada semester 4 atau 6, maka bisa mendaftar program ISMA ini. Saya kira itu. Kemudian mengenai pengalaman, kami mencari mahasiswa yang terbaik. Sehingga semua yang terkait dengan menunjukkan bahwa Anda terbaik, silakan dimasukkan. Pengalaman organisasi, pengalaman ikut lomba, pengalaman mengikuti kompetisi-kompetisi yang baik lokal maupun internasional. Itulah nanti yang membedakan antara seorang mahasiswa yang nilainya IP-nya 3,5 dengan IELTS bisa 7, ada 2 mahasiswa, maka pembedanya adalah bagaimana aktivitas mahasiswa tersebut. Sehingga masukkan apa yang bisa Anda masukkan saja. Semoga itu bisa menjadi keunggulan Anda. Dan semakin banyak mahasiswa beraktivitas, maka tim reviewer akan berkesimpulan bahwa Anda ini memang senang untuk berkomunitas, bukan sebagai seorang yang penyendiri. Inilah mencari orang-orang yang bisa bekerjasama dengan orang lain, bisa kolaborasi, terutama nanti adalah kolaborasi global. Kalau Anda tidak punya pengalaman apa-apa, maka akan sangat sulit untuk lolos dalam program ISMA ini, karena bagaimana Anda dalam negeri saja tidak mempunyai komunitas, bagaimana pada saat Anda di luar negeri, saya kira mungkin akan lebih sulit lagi. Karena komunitas luar negeri jauh lebih sulit dengan bahasa yang berbeda, culture yang berbeda, akan lebih sulit daripada di dalam negeri. Saya kira itu Pak Rusadi. Terima kasih. Terima kasih Pak. Mungkin saya juga jadi program ISMA ini terbuka untuk semua prodi. Jadi silahkan di prodi manapun silahkan ikut yang selagi memenuhi persyaratan yang disyaratkan oleh program ISMA. Bahasa Inggrisnya, kemudian IPK-nya, dan yang lain. Kemudian bagi adik-adik yang memiliki sertifikat organisasi maupun kompetisi, misalnya olimpiade atau yang berhubungan dengan kompetisi, silahkan dilampirkan sebagai nilai tambah. Nilai tambah orang TOEFL yang nilainya IELTS-nya 7, kemudian IPK 3,5, misalnya si A dan si B. Kemudian si A memiliki pengalaman yang banyak, baik kompetisi maupun dalam berorganisasi, karena organisasi menentukan komunikasi kita dengan anggota. Jadi itu salah satu pembanding. Jadi silakan dicatat adik-adik, itu poin yang sangat penting. Kemarin juga Pak Rahmat dari Kedokteran Baitur Rahmah, beliau juga tanya ke saya, Pak Rus, itu ISMA itu hanya prodi tertentu, apakah kedokteran bisa ikut? Nah, kemudian saya sampaikan, lebih baik Bu besok ikut, sehingga dapat penjelasan yang sangat tepat dan lebih detail. Oke. Bapak Ibu, kemudian kita lanjut ke pertanyaan yang 3 orang yang mungkin yang terakhir, mungkin kalau ada nanti silahkan japri ke kami, atau kalau diizinkan boleh juga tanya ke Pak Rahmat nanti. Nah, pertanyaan berikutnya. Oke, silakan Adik Juan Agustinus. Baik Pak, terima kasih banyak atas kesempatannya. Sebelumnya terima kasih kepada Bang Hadi, Kak Viva, dan juga Pak Rahmat selaku pemateri kita pada kali ini. Dan juga saya sedikit bersemangat lah, sedikit excited mengenai kegiatan ISMA ini. Karena saya juga kegiatan ISMA ini ada di salah satu program Kampus Merdeka. Sebelumnya mohon maaf ya Pak, karena saya tidak bisa mengaktifkan kamera, ada sedikit masalah pada kamera saya. Dari penjabaran Bang Hadi tadi yang saya tangkap, ada beberapa tahapan yang harus kita lewati pada penyeleksian di ISMA ini. Dan juga yang nyangkut dalam pikiran saya itu, apa sih yang menjadi pertimbangan berat bagi para penyeleksi ya, mengenai ini, karena kan tadi salah satunya ada historical nilai, dan juga ada esai, dan juga berkas-berkas penting yang lainnya. Jadi yang saya bingung itu, karena pada perkuliahan online yang saya alami belakangan ini, saya juga kurang mendapatkan motivasi dalam perkuliahan, dan juga nilai saya bisa dibilang agak sedikit menurun lah. Jadi kalau misalkan
pertimbangan yang paling berat itu adalah historical nilai ataupun transkrip nilai. Jadi saya agak bingung juga nih bagaimana caranya untuk menanggulangi hal tersebut. Ada pertimbangan berat yang lain, misalkan pertimbangan beratnya itu terletak pada esai atau mungkin berkas-berkas yang lain. Mungkin itu sih pertanyaan saya. Mungkin pertanyaan ini lebih ditujukan ke Pak Rahmat, karena kan Rahmat juga sebagai salah satu penyelenggaranya. Mungkin terima kasih kepada Rusnardi juga sebagai moderator atas kesempatannya. Mungkin itu saya kembalikan. Oke, ya, terima kasih Nenggolan atas pertanyaannya. Itu yang paling utama apa? Apakah Inggrisnya, apakah esainya dalam penilaian yang kalau dinyatakan lulusnya nanti. Oke, nanti Pak Rahmat akan coba menjawab. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan kedua, yaitu Silva Namira, silakan. Silva. Terima kasih sebelumnya Pak. Di sini saya ada dua pertanyaan. Yang pertama itu untuk nama dari kampus. Oh iya, maaf. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Silvana Mira dari Universitas Negeri Padang, Fakultas Ilmu Sosial. Di sini saya ada dua pertanyaan, yaitu yang pertama untuk IO UNP, yaitu untuk persiapan ujian TOEFL, IELTS atau Duolingo-nya, apakah ada pelatihan bahasanya atau pelatihan TOEFL itu di UNP? Nah, jika ada, bagaimana cara mengikutinya? Dan yang kedua, untuk pertanyaan dari Pak Rahmat, kepada Pak Rahmat itu syarat untuk mendapatkan surat rekomendasi dari kampus. Nah, apakah Bapak bisa mengulang atau menjelaskan kembali bagaimana caranya atau prosedurnya untuk mendapatkan surat rekomendasi tersebut dari kampus? Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dek Silva. Di pertanyaannya mengenai pelatihan di UNP, kemudian rekomendasi dari kampus. Mungkin yang dua ini mungkin nanti saya bisa jawab. Ya, kalau yang dua ini yang mapakan adalah dari IO-nya UNP. Oke, kita masuk ke pertanyaan terakhir kepada Julfadli. Dipersilakan. Baik, Pak. Perkenalkan, nama saya Sulfatli dari UNP FBS. Jadi yang saya tanyakan ini mengenai persyaratan ISMA. Jadi saya lihat tadi persyaratannya itu kebanyakan IELTS dan TOEFL IBT. Dan setelah saya lihat di website yang ISMA 2021 itu ada beberapa universitas tidak menerima Duolingo. Jadi saya pikir kalau IELTS dan IBT itu sangat mahal, Pak. Jadi bagaimana ISMA itu berarti ISMA itu tidak bisa menjangkau ekonominya sangat rendah, Pak. Saya lihat kalau tes IELTS dan TOEFL IBT itu jutaan rupiah, Pak. Jadi apakah ada universitas lain yang menerima TOEFL yang bersifat institusional, Pak? Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih Supadi. Memang ini sangat menarik sekali. Memang kalau bisa ISMA itu bisa menjangkau ke seluruh lapisan masyarakat atau maksudnya lapisan mahasiswa, baik ekonomi menengah ke bawah maupun menengah ke atas. Oke, terima kasih. Kita langsung ke narasumber kita. Yang pertama mengenai mana yang lebih sebagai the key-nya atau yang paling diutamakan untuk proses seleksi ISMA. Apakah bahasa Inggrisnya, apakah nilainya, kemudian esainya. Mungkin itu bisa kita inikan ke Pak Rahmat. Silakan Pak Rahmat. Baik, kalau saya bisa jawab semuanya. Jadi tidak ada dibedakan antara bahasa Inggris sama IPK. Nah, ini nanti kemudian akan dilihat IPK tertinggi dan juga bahasa Inggris tertinggi di setiap kelompok tesnya. Jadi misalnya kalau Anda ke UPenn, maka Anda akan dibandingkan sama di UP. Jadi Anda tidak dibandingkan dengan kampus lain. Tapi kalau tadi ke PEC, ya sama PEC. Jadi bahkan di Boston itu IELTS terendah itu 8. Dan IPK terendah itu 3,8. Jadi kalau Anda IELTS-nya itu 7,5, IPK-nya 3,7, Anda nggak lolos di Boston. Ya, jadi konteksnya adalah nanti Anda lihat tingkat seleksinya di perguruan tinggi tujuan
nanti ada lolos atau tidak. Jadi maka nanti memilih perguruan tinggi itu juga menjadi strategi. Kalau ada belum cukup tinggi, pilihlah di kira-kira yang minatnya kurang banyak gitu ya. Kira-kira begitu. Nah kemudian mengenai tadi tes, jadi teman-teman sekalian, dari 1000 awardee itu 700 itu menggunakan Duolingo. Jadi sebenarnya Mas Sufan itu nggak perlu khawatir. Mas Wadi bisa termasuk yang 700 itu gitu. Ya pilihlah yang menerima Duolingo. Anda nggak pernah Duolingo. Semua perguruan tinggi di Amerika itu menerima Duolingo, kecuali sebagian di Inggris. Bahkan NUS atau Nanyang itu menerima Duolingo. Jadi Mas Wadi itu jangan dikatakan bukan karena Mas bisa dengan perguruan tinggi yang lain. Pilihannya banyak Mas, jadi tidak perlu khawatir dengan itu. Saya kira itu Pak Rusadi. Terima kasih Pak Rahmat. Jadi yang paling penting adik-adik semua usahakan maksimal belajar dari sekarang, kemudian IPK-nya usahakan sampai Pak Rampen misalnya dibutuhkan 10 orang. Kemudian ada melamar 100 orang. Tentu 100 orang itu yang di ranking yang diambil 10 yang tertinggi. Jadi kalau misalnya nilai kita terbatas, tentu kita pilihlah kira-kira yang sampai Pak Rahmat tadi yang mungkin nilainya juga IPK maupun yang diperlukan IELTS atau TOEFL-nya juga yang kita bisa mengikutinya. Saya rasa cukup dari Pak Rahmat informasi sangat jelas. Kemudian dari kami mengenai TOEFL atau IELTS, kita dari UNP dari bulan Oktober sudah mengirimkan surat ke WD1 ke dekan untuk pelatihan IELTS. Pelatihan IELTS kita sudah mulai dari bulan November. Jadi maka itu adik-adik silakan buka di web IO, kemudian sering-sering berkunjung ke IO kalau mau salah satu cara untuk bisa sekolah ke luar negeri. Karena di IO banyak informasi-informasi, kami sudah kirim sebenarnya dari Oktober. Dan itu yang mendaftar sekarang yang di UNP untuk mengikuti pelatihan IELTS itu ada 64 orang. Padahal Pak Rektor inginnya lebih 100. Tapi kita tidak tahu kenapa yang mendaftar cuma sedikit. Padahal saya menilai program ini sangat luar biasa. Ini membuka pintu adik-adik bisa sekolah ke luar negeri, baik S2, S3 nanti ya. Dan program ini adalah program jendela, artinya itu membuka mata adik-adik bagaimana sekolah di luar negeri. Tahun kami dulu, tahun 90 tidak ada program ini. Andai pun ada, kalau untuk dosen kita juga mau berangkat semestinya gitu. Jadi motivasi diri itu. Saya bangga dengan Al-Hadi Afifah ini. Nampak dari wajahnya itu cemerlang. Dan saya harapkan banyak dari kita yang bisa seperti ini. Ya. Dengan kuncinya apa? Persiapan dari sekarang. UNP para rektor kita sudah mulai dari awal lulusnya ISMA meminta pelatihan juga untuk melakukan pelatihan, kemudian pembinaan. Silahkan sering-sering buka webnya IO, datang ke IO, kita bisa berkomunikasi. Dan jujur saya sebagai tim dari IO bangga kalau ada mahasiswa UNP bisa ikut ini. Sebenarnya program ini saya minta Pak Rahmat bantu kami Pak Rahmat untuk mensosialisasikan. Kalau bisa mahasiswa kita paling banyak 46.000, minimalnya 200 orang bisa dari kita. Nah, semua kesempatan bukan hanya yang bagus-bagus, yang kurang bagus pun memiliki kesempatan yang sama. Dengan catatan mulai dari sekarang, karena masih ada bulan Maret, belajar dengan baik dari sekarang, TOEFL kemudian IPK-nya. Nah, tentu kami dari IO, dari UNP membantu. Kemarin pun bagi adik-adik yang mengurus visa ke Jakarta, kan kita bantu biayanya. Kita bantu biaya-biaya ke Jakartanya, hotel kita bantu, tiket pesawat kita bantu. Nah, jadi banyak, mungkin saya tidak tahu kampus lain yang saya cerita UNP, jadi apresiasi kita sangat tinggi. Karena ini ada program unggulan, terutama bagi kampus kita dan juga bagi adik-adik semua. Apalagi adik pernah tinggal di luar negeri nanti, mungkin merasakan nuansa yang berbeda. Kemudian masalah rekomendasi dari kampus, saya tahun kemarin itu, ditulis waktu itu nilai TOEFL sekian, tentu kita berdasarkan batas minimum dari persyaratan ISMA.
Karena kalau kita kirim yang di bawah dari batas persyaratan ISMA tentu tidak memenuhi. Ya, maka itu TOEFL untuk pelatihan ini saya informasikan ke Pak Rahmat juga adik-adik semua Ibu-ibu. Untuk pelatihan kita melatih mahasiswa yang TOEFL yang 475 dan mudah-mudahan nanti harapan kita dengan pelatihan kita menyediakan dosen asing untuk melakukan pelatihan speakingnya. Kita dari Australia, kemudian alumni yang tamatan luar negeri yang mengajar writing, grammar, kemudian speakingnya langsung dari orang Australia. Jadi kita dari UNP sangat serius dalam hal ini. Maka itu adik-adik semua manfaatkan kesempatan ini. Saya bangga kalau mahasiswa UNP maupun mahasiswa yang lain bisa ikut program ini. Mudah-mudahan tahun depan bisa bertambah, tidak 1.000 Pak Rahmat, mudah-mudahan 1.500 lah. Jadi Pak Rahmat, kemudian adik-adik semua, Bapak Ibu, Kepala KUI se-Indonesia, mungkin hanya itu dari saya, dari kami, dan saya mengucapkan selamat berjuang adik-adik semua untuk ISMA 2022. Jangan patah semangat. Ya. Nah, jadi kalau adik-adik sudah sempat ke luar negeri, mungkin kalau saya cerita nanti ini bisa lupa Indonesia. Tapi bukan itu maksud saya. Maksudnya itu nuansa berbeda. Mungkin hanya itu dari saya dan saya mohon maaf. Mungkin ada dari bahasa yang kurang tepat. Saya mohon dimaafkan. Kemudian untuk materinya, Pak Rahmat, kami mohon izin share ya Pak Rahmat materinya. Nanti materinya Ibu, Bapak-Bapak untuk mengambil di webnya IOWNP. Dan insya Allah videonya juga nanti kita akan share. Dan ini sangat penting bagi adik untuk mempersiapkannya maupun KUI untuk mempersiapkan mahasiswa kita untuk ISMA 2022. Mungkin dari saya cukup. Kemudian saya kembalikan ke Pak Abdal. Silakan Pak Abdal. Ya, terima kasih banyak Bapak Rusnardi. Dan sampai di sini acara sosialisasi kita untuk ISMA tahun 2022. Dan sebelum menutup acara, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Rahmat atas kesediaan Bapak dan menyediakan waktu untuk berdiskusi dan juga untuk bertanya jawab dengan kita semua terkait dengan program ISMA untuk tahun 2022. Dan juga terima kasih kepada Bapak Rektor, Bapak Rusnardi, dan juga Bapak Ibu selingkungan UNP, dan Bapak Ibu Kepala Kantor Urusan Internasional yang ada di beberapa universitas di Sumatera, dan juga adik-adik semua mahasiswa yang kami banggakan. Semoga ini menjadi motivasi kita untuk mendaftar dan semoga apa yang kita cita-citakan tercapai di tahun 2022. Saya selaku MC mohon maaf kalau ada salah dan khilaf. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi Pak Rahmat, terima kasih ya Pak. Terima kasih Pak Rahmat. Terima kasih, izin pamit. Terima kasih semuanya. Oke, silakan Pak Rahmat. Terima kasih banyak Pak Rahmat.